Pemerintah menargetkan menghilangkan kemiskinan ekstrim pada tahun 2026. Penduduk miskin sebanyak 23,85 juta orang. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Natasha Ayu Lestari dari PMI 4B dengan NIM 1240505104040. Indonesia terus berkembang di berbagai bidang. Gedung-gedung tinggi berdiri di berbagai kota, pusat perbelanjaan yang semakin modern, dan pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju negara yang lebih maju. Namun, di balik kemegahan tersebut, terdapat kenyataan yang berbeda. Tidak jauh dari bangunan-bangunan yang megah, masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Ada yang bekerja sejak pagi hingga malam, tetapi penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada pula anak-anak yang masih belajar dengan fasilitas yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Padahal Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, harusnya ini menjadi modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, pembangunan dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat akses layanan kesehatan. Lalu, mengapa kemiskinan masih menjadi persoalan yang terus kita hadapi? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada September 2025, kemiskinan di Indonesia masih mencapai sekitar 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47% dari total penduduk. Angka ini memang menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun, di balik angka tersebut masih ada jutaan masyarakat yang belum menikmati kehidupan yang layak. Jika pembangunan terus berjalan dan kekayaan alam di Indonesia begitu besar, mengapa jutaan masyarakat masih hidup dalam kemiskinan? Apakah pembangunan sudah benar-benar dinikmati oleh semua lapisan masyarakat? Kemiskinan tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pendidikan, kesempatan kerja, hingga kondisi ekonomi. Namun, ada satu yang memberikan dampak besar, yaitu korupsi. Korupsi bukan hanya persoalan hilangnya uang negara, korupsi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang layak, dan pekerjaan yang lebih baik menjadi semakin terbatas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperburuk kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial. Kemiskinan tidak hanya soal rendahnya pendapatan, tapi kemiskinan berkaitan dengan bagaimana kebijakan publik dijalankan dengan baik. Kemajuan negara bukan diukur dari gedung-gedung mewah dan tinggi. Kemajuan yang sesungguhnya ketika masyarakat menikmati hasil pembangunan secara adil dan memperoleh kesempatan untuk hidup lebih sejahtera. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya bertujuan menyelamatkan keuangan negara, tetapi juga melindungi hak masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Karena di balik bangunan yang megah dan juga mewah, masih ada harapan jutaan orang rakyat yang menunggu agar pembangunan benar-benar dirasakan oleh semua masyarakat, bukan hanya oleh sebagian saja. Saya Anissa Natasha Lestari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.